Shalom, selamat pagi Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan para pendengar renungan pagi yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kita kesempatan untuk beristirahat dan bisa menikmati hari baru anugerah Tuhan. Hari ini kita kembali diberi kesempatan indah untuk menikmati hidup, belajar dan bertumbuh di dalam firman-Nya. Sebelum kita merenungkan kitab Kejadian 2 pasal 2 ayat 15, mari kita satukan hati kita dalam doa. Ya Bapa kami di dalam surga, kami menyembah-Mu melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan sungguh tak pernah berkesudahan. Selalu kami rasakan setiap saat. Dan kami tidak mau melepaskan diri dari tangan-Mu yang perkasa dan ajaib. Karena hidup bersama-Mu, kami ada kedamaian, ada syukur, ada jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi, dan ada kekuatan di tengah kelemahan kami. Layakkan kami Tuhan yang berdosa ini untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Berilah hikmat-Mu agar kami memahami dengan benar maksud dan kehendak Tuhan, serta menjadikan itu sebagai pedoman hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-15 sebagai bahan perenungan di hari Jumat ini. Bunyinya demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan yang diberkati. Untuk apa kita diciptakan? Pertanyaan ini membawa kita kembali pada rancangan awal Allah yang sempurna. Sebelum kita masuk pada tugas perenungan kita di ayat 15, marilah kita perhatikan konteks bacaan kita di sepanjang minggu ini dari ayat 8 sampai 17. Di sana digambarkan Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden dengan penuh kelimpahan. Tuhan menumbuhkan berbagai pohon yang menarik, buah-buahnya baik untuk dimakan, serta sungai-sungai yang mengalir membasahi tanah. Bahkan disebutkan adanya emas dan batu permata. Ini menunjukkan bahwa manusia ditempatkan dalam situasi yang terjamin dan diberkati. Allah menyediakan segalanya terlebih dahulu sebelum menempatkan manusia di sana. Namun, kelimpahan itu bukan alasan bagi manusia untuk bermalas-malasan. Justru di tengah kelimpahan itulah Tuhan memberikan mandatnya di ayat yang ke-15 yang kita baca bersama. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jemaat Tuhan, seringkali ada anggapan keliru bahwa bekerja adalah nasib buruk atau beban hidup. Ada yang berpikir kerja adalah akibat dosa. Mungkin itu tidak sepenuhnya benar. Perintah bekerja diberikan Tuhan sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi, bekerja bukanlah hukuman, melainkan firman Tuhan.
Bekerja adalah cara manusia memancarkan gambar Allah yang kreatif dan produktif. Kata mengusahakan atau afad berarti bekerja, mengolah. Dan memelihara atau samar berarti menjaga atau melestarikan. Dua hal ini harus berjalan seimbang. Jadi kita melihat dunia hari ini, ya, ketika kita melihat ada ketegangan geopolitik karena manusia hanya sibuk mengusahakan atau mengeksploitasi demi keuntungan sepihak, tapi lupa memelihara, lupa menjaga batas dan perdamaian. Akibatnya adalah perebutan sumber daya alam yang memicu konflik dan penderitaan. Sebagai warga gereja dan masyarakat, kita mungkin tidak bisa menghentikan konflik antar negara secara sendirian. Namun, kita bisa memulai semangat memelihara dari lingkungan pekerjaan dan keluarga kita. Dalam pekerjaan, janganlah bekerja dengan cara sikut-sikutan atau menjatuhkan orang lain demi jabatan. Itu adalah mentalitas perusak, bukan pemelihara. Bekerjalah dengan jujur sebagai ibadah kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pembawa damai. Di tengah situasi ekonomi atau politik yang tidak menentu, kehadiran orang Kristen harus membawa kesejukan, bukan malah ikut menyebarkan kepanikan atau mungkin berita bohong. Tuhan menempatkan kita di taman kita masing-masing. Apakah itu di kantor, di pasar, di sekolah, atau di rumah tangga. Bukan hanya untuk menikmati berkat-Nya, tetapi untuk bekerja dan menjaga keharmonisan di tempat itu. Jemaat yang terkasih dalam dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menerapkan mandat ini dengan hikmat. Coba kita lihat contoh lain melalui prinsip ekonomi sirkular. Kita diajak mengubah sesuatu yang dianggap kurang bernilai, bahkan dianggap sampah, menjadi barang bernilai ekonomi tinggi, sekaligus menyelamatkan lingkungan. Mari kita ambil contoh nyata dari kekayaan alam kita, yaitu pohon kelapa. Tempurung kelapa yang dulunya hanya dipakai sebagai bahan bakar langsung sudah banyak diolah menjadi briket untuk energi ramah lingkungan, bahkan menjadi arang aktif yang bernilai ekonomi sangat tinggi untuk kehidupan, untuk kebutuhan industri dan farmasi. Atau mungkin sabut kelapa yang sering tampak kotor, jika diolah dengan hikmat dan teknologi bisa menghasilkan kokopit atau media tanam yang subur, dan seratnya koko fiber bisa diubah menjadi berbagai jenis produk lain seperti geotekstil untuk mencegah erosi dan longsor. Ketika kita melakukan ini, dampaknya sangat besar. Bagi kehidupan keluarga, mungkin ekonomi keluarga akan terangkat karena kita kreatif melihat peluang, mengubah limbah menjadi uang. Kita juga mewariskan pendidikan karakter pada anak-anak bahwa bekerja itu mulia dan menjaga alam itu wajib. Nah, bagi kehidupan masyarakat, kita menjadi pembawa damai. Dengan mengolah limbah, kita mencegah banjir yang merugikan manusia. Dengan membuka usaha dari bahan alam, kita menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial. Bagi gereja menjadi kesaksian yang hidup. Jemaat dikenal bukan hanya karena rajin beribadah, tapi karena juga terampil
mandiri dan peduli lingkungan. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai jemaat Tuhan di tengah kota Jakarta, mungkin kita tidak punya pohon kelapa, tapi mari kita mulai langkah bekerja dan memelihara dari hal sederhana. Misalnya, membawa tumbler sendiri untuk mengurangi sampah plastik, tidak membuang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat, atau mungkin menanam, merawat pohon di pekarangan rumah walaupun kecil untuk memberi nafas bagi kota ini. Dengan menjaga alam dan mengelola ciptaannya menjadi berkat, kita sedang memuliakan Sang Pencipta. Marilah kita memenuhi panggilan kudus ini, bekerja dengan giat, berinovasi, dan memelihara bumi dengan setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami melihat pekerjaan kami sebagai ibadah. Seperti Engkau menempatkan manusia di Eden untuk berkarya, tuntunlah tangan kami hari ini, agar setiap hal yang kami kerjakan membawa keteraturan, keindahan, dan manfaat bagi sesama. Jadikanlah kami hamba yang setia dalam perkara-perkara kecil yang Engkau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.